Kekongruenan. Kongruen merupakan nama lain dari istilah sama dan sebangun. Dua bangun dikatakan kongruen atau sama dan sebangun jika bentuk dan ukurannya sama. Jadi, bangun itu dikatakan kongruen apabila bentuk dan ukurannya sama. Syarat dua bangun datar yang kongruen ada dua. Yang pertama, bentuk dan ukurannya sama. Syarat yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Dua bangun datar baru bisa dikatakan kongruen apabila memenuhi kedua syarat ini sekaligus. Bagaimana apabila yang dipenuhi hanya satu syarat saja, syarat nomor 1 atau nomor 2? Apakah bisa dikatakan kongruen? Jawabannya tidak. Dia dikatakan kongruen apabila kedua syaratnya terpenuhi semua. Seperti apa sih bangun-bangun yang saling kongruen? Kita lihat contohnya berikut ini. Coba kamu amati gambar di bawah ini dengan seksama. Nah, di sini saya punya dua kelompok gambar. Yang pertama, dua mobil berwarna hijau, dan pada gambar yang kedua ada mobil berwarna merah dan orange atau coklat ya, lebih tepatnya. Pada gambar yang pertama, dua gambar ini saling kongruen. Bentuknya sama, ukurannya pun sama. Sedangkan pada gambar yang kedua, sama nggak bentuknya? Enggak, apalagi ukurannya, bentuknya nggak sama, ukurannya nggak sama. Ya udah, gambar yang kedua ini merupakan contoh gambar yang tidak kongruen. Udah paham ya kongruen dan tidak kongruen? Kongruen itu sama bentuk dan ukurannya. Kemudian saya punya contoh lain. Nah, di sini ada gambar pensil. Di gambar yang pertama, ini ada gambar 5 pensil yang saling kongruen. Ini dia, 5 pensil saling kongruen. Bentuknya sama, ukurannya juga sama. Sementara pada gambar yang kedua ini, dia terkategori yang tidak kongruen. Tahu nggak kenapa dia dikatakan tidak kongruen? Udah jelas? Tahu? Bentuknya tidak sama. Kalau bentuk tidak sama, udah jelas dia tidak kongruen. Nah, kemudian di sini saya punya contoh lainnya. Di sini saya punya figura. Kita lihat figura yang bagian atas terlebih dahulu, figura yang ini. Nah, kita lihat. Bagaimana bentuk dua figura ini? Apakah bentuknya sama? Ya, bentuknya sama. Sama-sama berbentuk persegi panjang. Apakah ukurannya sama? Ukurannya juga sama. Memiliki panjang 40 dan lebarnya sama-sama 60. Kemudian sudutnya, karena dia persegi panjang, maka sudut di sini pasti siku-siku. Sudut yang bersesuaiannya dengan di sini juga siku-siku. Di sini siku-siku, ini pun siku-siku. Di sini siku-siku, ini juga siku-siku, ini siku-siku, ini pun siku-siku. Bentuknya sama, ukurannya sama, sudut yang bersesuaian sama besar, maka gambar ini merupakan gambar yang kongruen. Kalau kongruen dia disimbolkan seperti ini. Nah, seperti itu simbolnya. Tuh, kongruen. Nah, selanjutnya bagaimana dengan figura yang di bagian bawah? Apakah dia kongruen? Bentuknya sama-sama persegi panjang. Tapi dari segi ukuran sama nggak? Ukurannya beda. Di gambar yang ini figuranya lebih besar, sementara yang ini kecil. Kalau ukurannya aja udah nggak sama, udah dia sudah tidak kongruen. Semakin bisa membedakan kongruen dan tidak kongruen. Supaya lebih mantap, ada lagi contoh lainnya. Nah, di sini saya punya beberapa gambar. Dari yang pertama dulu, ada persegi panjang yang berwarna pink dan berwarna biru. Pada bagian ini ya. Kita lihat ini. Dua gambar ini saling kongruen. Nah, di sini disebutkan dua persegi panjang kongruen. Loh, kok kongruen? Padahal di sini panjangnya segini, ya ini lebih pendek.
Masa bisa dikatakan kongruen? Bisa. Gambar ini diletakkan dengan posisi yang diputar. Jadi awalnya bentuknya rebahan seperti ini, kemudian dia diputar sehingga posisinya tegak. Jadi untuk mengecek dia kongruen gak? Bentuknya sama, sama-sama persegi panjang. Ukuran sisinya sama. Ini sama-sama segini dan ini sama. Nih ada tanda. Yang bertanda sama artinya panjangnya sama. Kemudian sudutnya, karena dia sama-sama persegi panjang, sudutnya semua siku-siku, sama semua ya. Lanjut ke gambar berikutnya, ada persegi. Nah, di sini ada 2 buah persegi. Kongruen enggak? Kongruen, bentuknya sama, ukurannya juga sama. Di sini ukuran sisinya sama-sama 3 cm. Persegi semua sisinya sama panjang ya. Nah, selanjutnya ada 3 bintang. Kongruen? Iya, bentuknya sama? Sama bentuknya, sama-sama berbentuk bintang. Ukurannya besar kecilnya sama? Sama. Kalau gitu dia kongruen. Begitu juga dengan tabung ini. Tabung ini hanya berbeda warna, bentuknya sama, ukurannya sama. Maka dia dikategorikan sebagai bangun yang kongruen. Lalu gimana? Ada lagi nggak sih contoh bangun yang tidak kongruen? Punya, nih contoh yang tidak kongruen. Kita lihat lagi. Ada 2 persegi panjang. 2 persegi panjang ini kongruen atau enggak? Di sini dikatakan 2 persegi panjang ini tidak kongruen. Loh, kok tidak kongruen? Padahal sama-sama persegi panjang. Sama-sama persegi panjang. Apa bedanya dengan gambar pertama tadi? Gambar yang tadi juga sama, satunya rebahan, satunya tegak atau berdiri posisinya, tapi dia kongruen. Kok ini enggak? Jelas enggak, karena ukurannya berbeda. Kalau ini kita buat tegak, gambar yang kuning itu kita putar, maka dia akan seperti ini. Nah, mungkin sisi ini bisa jadi sama dengan sisi ini, tapi panjang sisi yang ini tidak sama dengan sisi yang satunya. Jadi ukurannya berbeda. Karena berbeda ukuran, maka dia tidak kongruen. Lalu bagaimana dengan gambar yang ini? Ukurannya sama, sama-sama 3 cm. Kenapa dia tidak kongruen? Kenapa dia tidak kongruen? Karena bentuknya berbeda. Ini persegi sementara ini belah ketupat. Bentuk beda, enggak kongruen. Kongruen itu sama bentuk dan ukuran. Sekarang gambar bintang ini. Nah, sekarang bentuknya sama. Kenapa tidak kongruen? Karena yang satu besar, satunya kecil. Beda ukuran maka tidak kongruen. Begitu juga dengan tabung ini. Dia tidak kongruen karena ukurannya berbeda, hanya bentuknya saja yang sama. Lanjut, di sini saya punya gambar trapesium. Perhatikan gambar trapesium. Trapesiumnya di sini ada trapesium ABCD dan PQRS yang kongruen. Nah, di sini sudah dinyatakan kongruen, maka kita nggak perlu ngecek lagi, udah pasti ini sama. Yang kongruen di bawah ini. Mungkin kalian akan berkomentar, masa iya sih? Trapesium ABCD dan PQRS ini kongruen? Dilihat sekilas nampak berbeda. Posisinya diputar ya. Awalnya bentuknya seperti ini, kok yang ini bentuknya seperti ini. Benar nggak sih dia kongruen? Nah, kita buktikan. Agar posisi trapesium PQRS ini sama dengan posisi segitiga dengan posisi trapesium ABCD, maka trapesium PQRS ini bisa kita putar, kita rotasi ya sejauh 180 derajat. Kalau kita putar, maka gambarnya jadi seperti ini. Nah, gambarnya jadi seperti ini. Kemudian kita lengkapi embel-embelnya. Sudutnya yang agak lancip sekali seperti ini itu sama dengan yang ini. Hati-hati ketika memutar gambar ya. Kemudian di bagian ini adalah sudut X, yang besarnya X. Kita sesuaikan dengan gambar asal. Nah, kemudian di sini itu yang disimbolkan bulat dan yang di sini adalah yang satu garis. Lalu kita lengkapi nama titik sudutnya. Yang X itu titik R, kemudian yang garis 2 titik Q,
Yang garisnya 1 penanda sudutnya P dan yang berupa titik itu adalah S. Nah, gambarnya sudah bersesuaian ya. Nah, jadi awalnya gambarnya seperti ini, setelah diputar menjadi seperti ini. Kita lengkapi lagi ukurannya. RS 16 cm sesuai dengan asalnya, RS 16 cm, kemudian PS 15 cm. Kita lengkapi. Gambarnya jadi seperti ini. Udah mirip ya, udah kelihatan mirip dengan trapesium ABCD posisinya. Nah, karena trapesium ABCD dan PQRS ini saling kongruen, maka kita akan menentukan sisi-sisi yang bersesuaian. Supaya kalian paham apa yang dimaksud dengan sisi bersesuaian. Sisi yang bersesuaian itu adalah sisi yang letaknya sama. Nah, misal di sini kita ambil dulu sisi AB atau ruas garis AB. Sisi AB bagian yang ini, sisi terpanjangnya itu bersesuaian seletak dengan pada yang PQRS itu, yaitu dengan yang PQ. Sehingga dia dikatakan seletak atau bersesuaian sama dengan PQ. Karena dia kongruen, maka ukurannya sama. Kalau AB 40, maka yang di sini pun juga sama, 40 cm. Lanjut, yang bersesuaian. Setelah AB ada ruas garis AD. Ruas garis AD yang ini. Bersesuaian dengan yang mana dia pada trapesium PQRS? Bersesuaian dengan PS. PS sama dengan berapa ukurannya? 15 cm. Walaupun di sini tidak tertulis ukuran, tapi di sini ada dan dia kongruen, maka pasti sama ukurannya. 15 cm. Lalu ada lagi CD, ruas garis CD itu bersesuaian dengan ruas garis CD di sini SR atau RS. Ruas garis RS berapa ukurannya? 16 cm. Nih ya. Selanjutnya ada lagi ruas garis BC. Bersesuaian dengan mana ya BC? BC itu yang ini bersesuaian dengan QR. QR. Berapa ukurannya? Ukurannya 21 cm. Nah, seperti ini sisi-sisi yang bersesuaian. Jadi kalau gambarnya tadi awalnya tidak kalian putar, tidak kita putar dari bentuk awal ini, maka ada kemungkinan saat menentukan letak sisi yang bersesuaian kita akan keliru. Bisa jadi kita menyatakan bahwa AD bersesuaian dengan QR, padahal harusnya AD bersesuaian dengan PS, dengan yang ini. Nah, tapi karena sudah kita putar sehingga bangunnya dalam posisi yang sama, maka kita gampang menentukan letak sisi yang bersesuaian. Jadi ketika kalian diberikan gambar dan posisi gambarnya berbeda, seperti persegi panjang tadi, mungkin satunya rebahan, satu tegak, alangkah baiknya diputar dulu supaya posisinya sama. Nah, setelah sisi yang bersesuaian, kita akan menentukan sudut yang seletak. Sudut yang seletak itu sama, sudut yang bersesuaian, yang posisinya sama. Dimulai dari sudut A. Sudut A seletak dengan yang mana? A seletak dengan yang P. Besarnya sama. Kemudian selain A ada sudut B. Seletak dengan yang mana? Tentu saja B seletak dengan Q. Mudah ya menentukannya ya. Lalu sudut C seletak dengan sudut R. Kemudian sudut D seletak dengan sudut S. Mudah, yang besarnya sama. Jadi pada bangun yang kongruen, sudut-sudut yang seletak besarnya sama, sisi yang bersesuaian sama panjang, ukurannya sama, bentuk sama, ukurannya sama. Bisa ya menentukan sisi yang bersesuaian dan sudut yang seletak. Jadi manfaatnya pada kekongruenan ini, kalau ada sisi yang belum diketahui, kita dapat mengetahuinya dengan menggunakan sisi yang bersesuaian. Seperti PQ belum diketahui tapi di gambar satunya diketahui, maka kita bisa tahu di sini 40 cm. Nah, kemudian ABCD dan PQRS ini kan kongruen, disebutkan kongruen. Ada kalimat matematika atau simbol atau notasi yang untuk menyimbolkan suatu bangun itu saling kongruen supaya kita tidak terlalu panjang menulisnya. Kayak gini kan panjang nih. ABCD dan PQRS kongruen. Jadi kalau dalam matematika cukup ditulis gini, ABCD
kongruen. Kongruen itu simbolnya kayak gini, dengan PQRS. Udah kayak gitu. ABCD kongruen dengan PQRS. Bisa dipahami ya, sisi yang bersesuaian, sudut yang seletak, dan cara menuliskan notasi dari pasangan bangun yang saling kongruen. Mudah ya. Nah, kemudian bangun yang kongruen ini bisa kita peroleh dengan beberapa cara. Bagaimana cara kita memperoleh bangun-bangun yang saling kongruen? Berikut ini akan saya jelaskan cara memperoleh bangun yang kongruen. Kekongruenan dapat diperoleh dengan 3 cara. Yang pertama dapat diperoleh dengan cara refleksi. Masih ingat apa refleksi? Pencerminan. Nah, seperti yang diilustrasikan pada gambar, ada sebuah persegi panjang EFGH yang dicerminkan terhadap cermin R menghasilkan bayangan E aksen, F aksen, G aksen, H aksen, di mana gambar awal dengan gambar hasil pencerminan itu sama dan sebangun atau kongruen. Selain dengan cara refleksi, gambar yang saling kongruen juga dapat diperoleh dengan cara translasi, atau masih ingat apa translasi? Pergeseran, dengan cara menggeser. Seperti pada segitiga ini. Awalnya segitiga ABC posisinya di sini, kemudian digeser ke kiri dan ke atas sehingga diperoleh segitiga A aksen, B aksen, G aksen dengan bentuk dan ukuran yang sama atau kongruen. Selain itu, bangun yang saling kongruen juga bisa diperoleh dengan cara rotasi. Apa rotasi? Perputaran. Seperti yang kita lakukan pada trapesium tadi. Trapesium tadi kita putar. Nah, dengan rotasi ini kita juga dapat memperoleh gambar-gambar yang kongruen. Jadi ada 3 cara untuk memperoleh gambar yang saling kongruen, yaitu dengan refleksi, translasi, atau rotasi. Nah, demikian materi tentang kekongruenan. Semoga bisa kalian pahami, semoga bermanfaat. Ayo yang belum subscribe dulu ya untuk mendukung channel ini. Dan jangan lupa like jika kalian menyukai penjelasan pada video ini. Terima kasih.